Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Safitri akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang manajemen keuangan yang berjudul modal kerja. Modal merupakan salah satu faktor utama yang dibutuhkan oleh perusahaan, karena tanpa adanya modal, perusahaan akan sulit untuk melakukan proses produksi. Modal kerja secara umum dapat diartikan sebagai kekayaan atau aktiva yang diperlukan oleh perusahaan untuk penyelenggaraan kegiatan sehari-hari yang selalu berputar. Selanjutnya, konsep modal kerja. Modal kerja perusahaan dapat dibagi menjadi 3 konsep. Yang pertama itu konsep kuantitatif, yang kedua konsep kualitatif, dan yang ketiga konsep fungsional. Tujuan manajemen modal kerja. Yang pertama, untuk memenuhi likuiditas perusahaan. Yang kedua, ketersediaan modal kerja akan membantu perusahaan dalam membayar kewajiban tepat pada waktunya. Yang ketiga, memungkinkan perusahaan untuk memiliki persediaan yang cukup dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang keempat, jika rasio keuangan memiliki tren positif, maka perusahaan dapat memperoleh tambahan dana dari kreditur. Selanjutnya, kemungkinan memberikan syarat kredit yang menarik minat pelanggan yang disesuaikan dengan kemampuan. Selanjutnya, untuk mengoptimalkan aktiva lancar dalam peningkatan penjualan dan pendapatan. Fungsi manajemen modal kerja. Fungsi manajemen modal kerja perusahaan yang pertama untuk menjamin keberlanjutan operasional perusahaan. Yang kedua, mendukung manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, menyajikan informasi jangka pendek bagi kreditur mengenai keamanan keuangan perusahaan. Yang terakhir, segala aktivitas internal dan eksternal perusahaan dipengaruhi oleh kondisi keuangan. Faktor-faktor modal kerja. Yang pertama, periode perputaran modal kerja. Yang kedua, besarnya rata-rata pengeluaran kas per hari. Selanjutnya, macam-macam modal kerja. Yang pertama, modal kerja permanen. Yang termasuk dalam modal kerja permanen adalah modal kerja primer dan modal kerja normal. Yang kedua, modal kerja variabel. Yang termasuk dalam modal kerja variabel adalah modal kerja musiman, modal kerja siklis, modal kerja darurat. Penentuan kebutuhan modal kerja. Yang pertama, sumber eksternal dan sumber internal. Perputaran modal kerja. Perputaran modal kerja merupakan perputaran yang dimulai di mana kas diinvestasikan ke dalam komponen-komponen modal kerja sampai saat di mana kembali lagi menjadi kas. Sumber-sumber modal kerja. Terdapat beberapa sumber modal yang bisa digunakan oleh perusahaan untuk menjalankan operasional perusahaan. Yang pertama, modal menurut asalnya, terdiri dari modal sendiri, yaitu merupakan modal yang berasal dari dalam perusahaan dan pemilik perusahaan. Yang kedua, modal asing, merupakan hutang perusahaan dari pihak kreditur atau penyedia, bank, pasar modal. Modal menurut lamannya berputar, terdiri dari jangka pendek, yaitu contohnya kredit pembeli dan penjual. Yang kedua, modal jangka menengah, contohnya leasing. Yang ketiga, modal jangka panjang, contohnya pinjaman obligasi. Sekian, terima kasih dari saya. Saya harap teman-teman bisa mendapatkan pengetahuan yang berguna dari presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.